Lalu bagaimana Mahkamah Agung seharusnya mengambil sikap pasca terbongkarnya gratifikasi kasasi kasus Ronald Tanur yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung? Kita langsung saja ajak Anda pemirsa untuk bertanya kepada pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, petang Prof. Selamat sore Mas Andro, Pak Ista. Ya, selamat sore Prof. Prof, tanggapan Prof mengenai Kejaksaan Agung yang menggeledah dan juga menyita uang dan emas, total nilainya fantastis sekali, 1 triliun rupiah di rumah mantan pejabat MA, Zarov Richard. Ya, terima kasih Mbak Masar. Ini suatu langkah maju dalam penegakan hukum Indonesia. Karena yang selama ini adalah mesti KPK, KPK tahun ini hanya 2 kali, itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dan kemungkinan suatu saat juga oleh Polri. Yeah. Karena namanya suatu OTT, itu semua penegak hukum diberikan kewenangan, Mbak. Apakah KPK, apakah Kejaksaan Agung, apakah Kepolisian Republik Indonesia. Karena sumber tindakan itu adalah ada laporan, ada pengaduan, ada diketahuinya suatu tindak pidana penangkapan. Diketahui itu bisa karena ada teriakan orang, bisa karena bukti dulu baru diketemukan orang yang melakukan. Atau bisa diketahukan orang yang melakukan baru ditemukan bukti. Itu bagian dari sumber tindakan. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, suatu kita apresiasi. Apalagi melibatkan Mahkamah Agung. Saya teringat kemarin, Mbak, ketika ulang tahun Mahkamah Agung, tagline-nya adalah menuju peradilan yang tangguh. Wah, luar biasa. Menuju peradilan yang tangguh. Ini suatu kalimat yang luar biasa. Tapi ternyata, seperti yang kita lihat sekarang ini, inilah saya kira tagline itu harus dilakukan suatu usaha-usaha ke sana. Tagline-nya bagus. Bagaimana suatu cita-cita, ius constituendum, kan begitu kan. Nah, kalau seperti ini, tampaknya bukan tidak tangguh, tapi runtuh atau kan roboh. Lah, dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak Kejaksaan Agung penyidiknya ini, kita support. Dan yang penting, kalau itu dugaannya adalah tahun 2012 sampai 2022, pertanyaannya, kasus apa saja yang dimaklari oleh ZR ini? Ini yang harus diungkap kembali. Ini yang menarik, Prof. Ilmu sudah mengatakan kata kuncinya dugaan ini sebagai maklar kasus, ya Prof. Ya. Tapi kalau nilainya fantastis, apakah memang perannya begitu krusial, Prof, sebagai pejabat Mahkamah Agung sehingga bisa mengubah mungkin aturan, mengubah mungkin hukuman bagi para terdakwa, Prof. Ibnu? Ya, saya kira tidak bisa. Tidak bisa. Ini kan maklar itu kan sebetulnya di luar yang bersangkutan. Ini suatu usaha. Ya, seorang usaha yang disebut pejabat Mahkamah Agung untuk mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Bapak-bapak hakim. Mempengaruhi siapa? Mungkin panitera. Disinilah memang ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana integritas bapak-bapak hakim tadi? Sejauh mana kekuatan keimanan hakim yang bersangkutan? Kalau itu terjadi, saya kira ditolak. Saya kira pasti ditolak. Saya kira banyak sekarang hakim-hakim yang bagus ya, integritas tinggi. Pasti ditolak. Tapi kalau memang yang lemah, ya seperti kasus yang di Surabaya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, kan begitu. Ini saya kira suatu pertanyaan yang menarik. Pertanyaan gini Mas Andro, apakah ini idenya dari keluarga T, ataukah idenya dari Pak Pejabat Mahkamah Agung? Nah ini juga harus dibuka. Aktor internya siapa? Idenya dari mana? Ataukah dari hakim? Nah, ini saya kira yang harus dibuka modus seperti ini Kejaksaan Agung sehingga nanti dalam dakwaan itu terlihat, oh ternyata kasus-kasus mafia itu sumbernya dari faktor eksternal yang kemudian masuk pada internal hakim. Ketidakkemampuan keimanan, integritas berarti goyah. Kan itu loh, karena faktor eksternal. Tapi bisa juga nanti Pak M ini nanti ataupun T tadi yang kemarin yang memberikan, apakah ini idenya dari sana? Oh ternyata tidak. Ini ada dari oknum hakim yang bersangkutan. Sehingga memberikan saran kepada pejabat Mahkamah Agung sebagai bentuk perantara. Karena tampaknya kalau kita melihat kasus yang kita lihat ini, suatu yang sempurna Mas. Dari tingkat pengadilan negeri sudah dipersiapkan juga pada tingkatan kasasi. Ya, jadi Prof, sempurna sekali. Artinya begini Prof, mafia ini bekerja secara runut ya, secara bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, seperti di kasus Ronald Tanur ini, ada perbedaan putusan yang dibacakan oleh hakim. Ini termasuk dengan satu frekuensi maklar ini begitu Prof? Ya, kalau kita melihat suatu bentuk
dissenting opinion. Nah, ini kan dissenting opinion. Ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Concurring opinion perbedaan pendapat. Nah, sekarang pertanyaannya, dissenting opinion ini bernilai tinggi, bernilai suatu putusan atau tidak? Atau sebagai bentuk rekayasa? Toh akhirnya memang dalam dua tadi, yang menang yang dua perkara memang. Dua yang memutuskan tadi. Ini juga jadi diskusi nanti teman-teman mahasiswa. Dissenting ini apakah dissentingan karena ternyata menerima, ataukah dissenting betul terhadap upaya dalam rangka untuk memberikan suatu putusan yang akhir. Nah, kita coba lihat, Mbak. Kita lihat makna dissenting yang bersangkutan. Karena kalau kita melihat suatu rekayasa sejak awal, kayaknya kalau rekayasa dissenting juga bisa dikatakan rekayasa. Karena putusan yang kemarin juga sampai pada suatu rekayasa yang terjadi. Begitu, Pak. Prof. Hipnu, secara singkat saja ini baru awal terbongkarnya. Apakah mungkin permainan ini adalah pemufakatan secara organisir atau hanya individu seorang Zaro Fikar? Kalau melihat seperti ini adalah oknum Zaro Fikar. Zaro Fikar yang menggunakan kesempatannya sebagai pejabat Mahkamah Agung, yang mempunyai kesempatan akses ke Mahkamah Agung, yang mempunyai akses kepada Hakim Agung, sehingga digunakan kesempatan untuk dalam petik mencari informasi, mencari pendekatan yang lain kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap putusan yang berkaitan dengan Mahkamah Agung. Ya nggak mungkin terorganisir, tapi adalah oknum yang bersangkutan. Kan terlihat tadi uangnya kenapa tidak di bank? Kalau di bank kelihatan sekali, makanya ditumpuk dijadikan bantal di rumah, Mas. Ini suatu yang sangat bagaimana sudah melihat uang tidak terlihat. Tapi ternyata kan Tuhan tidak tidur, ditumpuk jadi bantal ya ketahuan. Kalau di bank pasti terrekod siapa RS, siapa pegawai, jabatannya apa, kekayaannya berapa. Ini artinya suatu tersistem, Mas. Gitu. Iya, Prof, secara singkat saja bagaimana dengan pengawasan yang seharusnya dilakukan? Ya, pengawasan di sini saya kira Mahkamah Agung mengevaluasi kembali. Jadi pengawasan Bawas ya Mahkamah Agung saya kira juga perlu dipertanyakan kenapa sampai seperti ini. Tapi sudah bagus sekarang, cuma evaluasi kembali sejauh mana hakim. Karena pengawas sekarang gini, Mbak, seorang hakim, maaf ini ya, kadang-kadang berlindung pada kebebasan, berlindung kepada independensi. Lah konteks ke depan, independensi dan kebebasan ini perlu ada suatu evaluasi kembali. Karena jangan sampai kebebasan individu itu kebebasan sakar PDW, harusnya bilang kebebasan yang berbasis norma. Kebebasan berdasarkan bukti, kebebasan berbasis pada etikat suatu baik, tujuan hukum, kemanfaatan hukum dan sebagainya. Sehingga kalau kebebasan itu sebagai kemandiran yang mutlak tidak diintervensi, ya seperti ini salah kaprah. Seolah lalu saya akan selesai. Baik. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami dan membahas mengenai 1 triliun rupiah yang nilainya sangat fantastis. Terima kasih, Prof. Selamat petang.